Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Frandika Septa dari Codingers ID. Oke, teman-teman, video kali ini berkaitan dengan video pertama terkait dengan belajar Golang. Oke, teman-teman, disclaimer ini. Jadi, saya pribadi bukan ahli Golang karena saya PHP awalnya, tetapi saya pengen berbagi hasil saya belajar supaya teman-teman yang nonton video ini juga ikutan belajar. Jadi bulan April 2024 kemarin saya belajar Golang. Kemudian bulan Mei ini saya membuat sebuah framework untuk membuat aplikasi berbasis Golang ya. Karena Golang itu bahasa yang sangat open ya. Jadi semua penggunanya dibebaskan untuk membuat kerangka kerja sendiri. Nah, di sini saya bikin kerangka kerja atau framework bernama Legit ya. Nah, ini framework Go yang dikembangkan oleh codingers.id untuk belajar bahasa pemrograman Go dengan mudah dan cepat dalam pembuatan aplikasi dan web. Oke, teman-teman, sebelum lanjut pembahasannya, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu supaya tidak ketinggalan informasi. Nah, kemudian nanti akan saya sematkan di deskripsi ada namanya mapping YouTube ya di CID ini atau Codingers ID. Nah, jadi di sini nanti akan ada link-link terkait dengan belajar ya. Nah, sebelumnya kita fokus pada Figma. Di sini ada beberapa link untuk belajar Figma. Contohnya belajar Figma Tool ini nanti membahas ABC dan seterusnya ya. Nah, nanti Golang juga akan saya tambahkan, mungkin di samping, bawah, atau yang tempat lainnya, yaitu YouTube Mapping Belajar Golang nantinya di sini. Supaya teman-teman nanti bisa mengikuti seterusnya melalui hyperlink ini gitu. Jadi tahu struktur belajarnya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum belajar framework Legit ini yang kita bikin, nah jadi teman-teman harus memahami dulu terkait dengan bahasa Go-nya. Contoh di sini saya berikan disclaimer ya, bahwasanya framework ini dibangun dengan bahasa Go, Fiber, dan Gom. Nah, Go itu adalah bahasa awalnya atau sering dikenal dengan Golang. Nah, ini bahasa awalnya. Kemudian ada Fiber. Nah, ini adalah sebuah framework Golang juga. Jadi, Legit framework ini dibangun dengan mesin utamanya adalah Go Fiber ini. Nah, kemudian ada GOM. GOM ini adalah database ORM ya. Jadi, kita dipermudah dengan adanya GOM ini. Jadi, kita tidak harus manual seperti kalau kita pakai SQL harus create SQL dan seterusnya ya. Jadi kita bisa langsung pakai function yang ada di GORM ini. Nah, kemudian ada prasyaratnya untuk teman-teman mengikuti pembelajaran Golang ini dengan Legit Framework di Codingers ID. Nah, teman-teman harus install dulu yang pertama namanya Git. Nah, ini nanti link GitHub Legit Framework ini akan saya sematkan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa akses di deskripsi atau join ke komunitas kita ya di WhatsApp. Jadi ada komunitas, di situ juga ada beberapa kelas. Jadi teman-teman gabung di kelas yang Golang. Nah, jadi ini teman-teman download dulu Git-nya, bisa sesuaikan dengan OS-nya masing-masing. Yang Linux silahkan, Windows dan macOS. Nah, karena saya sudah install, jadi saya skip langkah ini. Jadi teman-teman download dulu dan install. Kemudian teman-teman berikutnya harus install Go-nya. Nah, install Go-nya sesuai dengan OS-nya. Pakai Windows silahkan di-download. Ini versi terbaru bulan ini adalah Go 1.22.3 ya. Nah, versi terbarunya. Kemudian silakan install database karena nanti kita belajar
Golang ini sampai kita bisa bikin aplikasi atau website yang bisa nyimpen ke database, dan juga insya Allah kalau sampai nanti kita bisa sampai online ya, atau kita live kan di server gitu. Bagaimana cara nge-live-nya. Kemudian teman-teman bisa pilih salah satu, bisa pakai MySQL, MariaDB, atau Postgres. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah kuliah S1 komputer, itu biasanya pakai SAMPP ya. Silahkan, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang belum pernah belajar database, bisa diinstal aja secara manual, pakai MySQL, diunduh aja di sini, atau pakai MariaDB. Kalau saya pribadi sih pakai MariaDB ya, teman-teman. Karena MariaDB ini database produk pengembangan dari MySQL gitu. Jadi MySQL-nya dibeli oleh Oracle. Nah, pengembang dari MySQL-nya bikin MariaDB gitu, yang versi gratisnya. Nah, jadi teman-teman download MariaDB gitu. Nah, ini hanya pilihan aja gitu. Kalau saya pribadi pakai MariaDB. Kemudian ada Postgres, silahkan kalau mau install. Kemudian pilih salah satu text editor ini. Bisa Sublime Text, bisa Visual Studio Code, atau Cursor. Nah, saran saya bisa pakai dua ya, pakai VS Code atau Cursor gitu. Karena di sini ada terminalnya. Kalau yang Sublime ini saya belum tahu yang terbaru udah ada terminal atau belum. Nah, kalau yang terbaru saya uji coba pakai Cursor karena ini ada AI-nya gitu. Jadi kita bisa dibantu kalau ada salah-salah, bisa dibantu perbaiki langsung di eh, text editornya gitu, yaitu di Cursor. Nanti kita praktek berikutnya kita akan pakai Cursor. Nah, kemudian ini adalah langkah instalasinya. Jadi teman-teman penuhi dulu prasyaratnya. Kalau sudah semua, baru kita akan coba instalasi. Oke, kita akan coba lanjut cara instalasi Legit Framework ini ya. Nah, yang penting teman-teman udah install semua yang ini. Prasyarat ini udah diinstal semua. Ini saya skip karena saya sudah install. Kemudian kita lanjut instalasi Legit Framework-nya. Nah, di sini saya sudah sediakan folder khusus untuk kita belajar, yaitu di Learning YouTube Golang. Nah, ini kita, kalau teman-teman di Windows bisa klik kanan, kalau udah install Git-nya tadi ya, biasanya di sini di menunya ada Git Base. Nah, diklik Git Base-nya, maka lakukan proses instalasi. Kalau yang di MacBook, bisa langsung klik kanan di sini, Open in Terminal. Nah, jadi terminalnya langsung buka di folder yang kita buka. Kalau misalnya di laptop teman-teman nggak bisa, maka teman-teman bisa melalui CMD-nya, maka arahkan CD ke pad-nya ya, ke foldernya mana, pad apa, bla 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 bla, dan seterusnya gitu. Nanti setelah berhasil masuk ke folder atau pad teman-teman, baru kita lakukan penginstalannya. Nah, ini kita akan coba. Oke, kita akan coba. Ini saya kecilin aja. Oke, ini kita kopas saja, teman-teman. Bisa diklik copy, kemudian kita masukkan di terminalnya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, aplikasinya diganti ya. Misalnya, ini Legit Framework-nya ini versi terbarunya adalah versi 1.1.5 ya. Nah, nanti teman-teman bisa mantau ketika ada perubahan gitu. Kita akan coba dulu, karena Legit Framework ini masih beta ya, masih terus saya kembangin, saya update-update terus. Jadi teman-teman juga harus mantau nanti setiap belajar versinya versi berapa nih melalui tag ini gitu. Oke, kita akan coba ini nama aplikasinya, misalnya kita bisa bikin contoh aja ya, tes Legit versi
V115. Oke. Misalnya gini. Kita nggak usah pakai tes. Kita bikin belajar legit aja. Nah, belajar legit 1. Enter. Oke. Cepet downloadnya ya, tergantung jaringan teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat foldernya. Di sini ada belajar legit 1. Atau kita cek di direktori kita, sudah muncul foldernya itu belajar legit 1. Nah, kemudian kita masuk ke folder ini. Nah, caranya teman-teman masukkan cd, nah belajar legit 1. Nah, kemudian kita bisa lihat list aplikasinya atau isinya, ls. Nah, ini daftarnya ya. Atau kita bisa open di sini. Nah, ini adalah isi dari folder yang kita unduh dari GitHub ini ya. Nah, kemudian kita ikuti langkah berikutnya. Kita akan coba copy file env-nya menjadi env. Nah, kita akan coba. Kita buka aja dulu terminal ininya. Text editornya ya. Teman-teman bisa buka VS Code atau Cursor atau Sublime. Silahkan. Saya ada tiga-tiganya. Ada Sublime, ada VS Code, ada Cursor. Nah, saya akan langsung buka dari terminal karena saya sudah setting. Teman-teman kalau belum disetting di CMD-nya atau terminal bisa melalui manual ya di VS Code-nya atau di Cursor. Nah, di sini saya akan langsung aja buka. Nah, oke, langsung terbuka foldernya di Cursor ya. Ini saya pakai Cursor. Nah, kemudian kita ikuti langkahnya adalah copy env.example, kemudian ubah menjadi env. Nah, ini kita copy aja. Nah, kemudian kita hapus extension example-nya. Oke, ini udah. Berikutnya adalah buat satu database. Nah, ini udah nggak perlu ya, karena yang di terbaru, yang di versi 1.1.5 ini, kan sebelumnya adalah versi 1.1.x ya. Ini masih pakai cara yang tadi, harus bikin database. Kalau yang versi 1.1.5 udah nggak perlu ya, mungkin ini nanti akan saya ubah atau update, jadi nggak perlu bikin database dulu. Karena di sini ada settingannya. Pengaturan aplikasi dengan atau tanpa database. Nah, app no database, no db, true. Artinya tanpa database. Oke. Artinya step nomor 4 ini kita skip. Kita lanjut ke step nomor 5. Go run legit.go.dev. Kita coba buka terminalnya. Cara buka terminal bisa teman-teman tekan Ctrl J ya. Ctrl J ditekan, nanti muncul terminalnya. Atau klik di atas ini, di menunya, terminal, new terminal gitu. Nah, kita coba jalankan. Oke, berhasil ya teman-teman. Tinggal kita buka aja. Nah, ini artinya Legit Framework-nya sudah berhasil diinstal atau diunduh dan dijalankan di laptop teman-teman. Nah, artinya ini udah berhasil ya. Tinggal kita cek lagi yang ada di GitHub, fitur-fiturnya. Nah, ini ada Legit CLI. Legit CLI ini adalah perintah command line yang bisa membantu kita membuat file ataupun mengkonfigurasi di Legit Framework ini. Nah, ini contohnya pertama ada perintah untuk help. Nah, untuk bantuan, kita tes aja. Kita matikan dulu servernya. Kemudian kita naikkan ke atas. Biar. Oke, kita coba. Go run legit.go minha. Nah, ini ada beberapa perintah ya. Coba di zoom bisa nggak? Oh, bisa. Bisa di zoom teman-teman. Biar kelihatan. Nah, jadi ada beberapa perintah. Ada comment. Completion ini hanya bantuan aja. Jadi ini ada controller ya. Ada dev, ada help,
help ini yang barusan kita coba. Ada middleware, migration, model, request, header, dan versi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 CLI yang saya bikin untuk Legit Framework ini. Dan kemungkinan nanti akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan kita dalam mengembangkan aplikasi atau website menggunakan Legit Framework ini. Nah, kita akan coba yang berikutnya adalah go run legit.go.dev. Spasi dev ya. Nah, ini untuk yang jalanin server tadi. Nah, maka servernya jalan gitu. Nah, ini kita matikan. Kemudian ada go run legit.go versi. Nah, kita bisa cek versinya. Nah, versi saat ini adalah versi 1.1.6. Nah, ini adalah versi CLI-nya ya, teman-teman. Gitu. Karena ini adalah mesinnya gitu. Mesin dari si Legit Framework ini. Versi 1.1.6. Tapi si framework sendiri masih 1.1.5. Nanti akan berubah mengikuti CLI-nya. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Ada untuk membuat controller. Nama controllernya. Kemudian membuat controller dan route. Kemudian ada membuat model, buat request, dan seterusnya ya. Kita coba aja walaupun belum kita pakai. Kita coba aja nomor pertama kita bikin controller. Controllernya ini nanti akan saya jelaskan secara mendalam mungkin di video berikutnya. Kita coba aja dulu. Kita bikin home. Oke, controller home berhasil dibuat. Maka teman-teman bisa lihat di sini ada HTTP, ada controller, ada home. Nah, ini adalah controllernya. Gitu. Oke. Kemudian ini kita hapus aja dulu. Karena kita akan coba langsung praktek yang bisa dipanggil di webnya langsung gitu. Jadi bisa panggil URL-nya. Kita akan langsung pakai yang ini. Yang bawah ya. Nah, oke yang ini. Oke, saya naikkan dulu. Kita gedein. Oke. Nah, ini controllernya saya ganti misalnya jadi profile aja ya. Profile. Enter. Nah, kalau with route, maka nanti akan dibuat controller dan route-nya. Controller di sini, route-nya ada di sini gitu. Ini kelihatan ya ada titik hijau artinya ada update. Nah, berada di inners. Nah, ini adalah profile controllernya ya. Kita hilangin dulu. Nah, ini. Nah, kemudian cara manggilnya supaya bisa langsung di web ini nanti, misalnya garing profile. Nah, ini masih kosong gitu. Misalnya kita jalankan dulu servernya. Run dev. Oke, kita refresh. Nah, masih 404 ya, teman-teman. Masih kosong gitu. Nggak bisa diapa-apain gitu. Profile 404. Nah, kita akan coba panggil route-nya ini. Jadi setelah teman-teman bikin controller dan route, maka teman-teman masuk ke web.go ini. Nah, web.go kita panggil di sini. Misalnya route profile. Nah, kita panggil langsung di sini adalah profile route. Nah, ini caranya. Simpan. Nah, ini kita panggil dulu package-nya namanya inners.profile route. Nah, kayak gini. Kemudian masukkan. Nah, jadi gini cara manggilnya. Jadi nama filenya ini profile route dipanggil ke sini gitu. Sama foldernya inners.profile route gitu. Nah, kemudian masukkan C. C ini adalah dari si fibernya gitu. Karena Legit Framework ini pakai fiber untuk bahasa mesinnya gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa jalankan lagi servernya. Kita tes di sini, refresh.
Nah, maka muncul index profile. Kemudian kita bisa pakai lagi misalnya profile garing create. Nah, ini biasanya kita pakai untuk membuat atau menambah data. Kemudian bisa juga view. Kemudian ID-nya berapa? Misalnya ID-nya 1 gitu. Nah, nanti view profile 1 gitu. Nah, nanti bisa dikembangin lagi sesuai kebutuhan. Misalnya edit ya, misalnya edit. Nah, edit gitu. Nah, untuk post maka nggak bisa dites di sini ya. Post itu adalah mengirim file, kemudian harus dari form, sama update juga dan delete juga gitu. Contoh kita pakai delete di sini, maka nggak bisa gitu, karena nggak diizinkan secara get. Jadi harus dikirim dari form gitu. Oke, jadi ini sudah dilengkapi dengan route-nya. Jadi linknya langsung atau URL-nya langsung menyesuaikan gitu, tanpa harus kita setting-setting dari awal. Jadi cukup kita bikin tadi controller ya, controller with route. Setelah jadi, teman-teman buka web.go, masukkan nama foldernya ini, inners. Nama controllernya, profile, route, dan masukkan variabel C-nya ini gitu. Nah, ini adalah cara menggunakan controller dan route di Legit Framework. Nah, kemudian untuk yang model, request, dan seterusnya akan kita coba di video berikutnya gitu untuk testing ke database dan seterusnya. Nah, kemudian ada pengujian juga untuk menjalankan ini ya, command line langsung pakai legit gitu. Jadi nggak capek harus kayak gini ya, harus go, run, legit, go, versi, dan seterusnya. Jadi kita bisa pakai cara ini. Kita gedein dulu. Nah, go install. Ini hanya berlaku di Mac, Unix, atau Linux ya. Kalau Windows, nanti ikutin dulu, pad-nya dipasang dulu, pad go-nya gitu. Caranya bisa klik link ini. Nah, ini karena saya pakai MacBook, bisa langsung saya praktekin. Kemudian saya pakai yang ini. Nah, maka kedepannya saya tinggal pakai legit aja, legit dev gitu. Jadi lebih cepat, nggak panjang-panjang saya harus go run dan seterusnya gitu. Langsung legit dev atau legit versi misalnya. Nah, langsung kayak gini gitu. Jadi enak nanti ke depannya. Kemudian ada template engine. Oh iya, ini belum saya update ya. Saya nggak jadi pakai Django. Saya pakainya HTML langsung. Karena Django kemarin agak susah untuk menerapkannya. Karena di kursornya ini ataupun di VS Code ini dia kan mendeteksi jenis filenya defaultnya adalah Go gitu. Ketika pakai Django dia jadi seperti file binner aja, jadi nggak enak aja liatnya gitu. Makanya saya pakai HTML template untuk template engine-nya. Nanti kita akan coba bagaimana template engine. Kita coba aja sedikit. Nah, misalnya di sini kan pakai view ya. Ini kita matikan aja dulu. Nah, ini route-nya ini kan pakai view nih. Oh iya, servernya dimatikan tadi. Nah, ini diarahkan ke file welcome ya. Teman-teman bisa buka di resource, view. Nah, ada di sini tuh. Ada welcome. Nah, misalnya kita mau bikin sebuah landing page saja gitu, belum ada database atau apapun, teman-teman bisa langsung aja klik file di sini. Misalnya index.html. Nah, ini bisa kita ganti nih, HTML5. Tes legit framework misalnya. Kita bikin di sini. Enter. Nah, ini misalnya gini ya. Kemudian kita tinggal ganti aja
welcome-nya ini jadi index gitu. Nah, kita coba jalankan legit dev. Kita refresh ininya. Nah, maka akan langsung berubah HTML-nya. Nah, video berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana templating. Jadi ada layout. Nanti kita pakai layout supaya si HTML ini nggak diulang-ulang gitu. Yang meta-meta ini nggak diulang-ulang, cukup sekali. Jadi yang kita setiap page nanti di sini hanya pada bagian di dalam body gitu. Di dalam body nanti baru di page gitu. Supaya nanti ketika kita bikin website yang banyak page-nya, maka si HTML ini yang body head ini nggak ada di setiap file, hanya file template-nya aja gitu. Nah, itu sudah mendukung di Legit Framework ini. Oke, cukup itu aja untuk pengenalan Legit Framework ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Mungkin nanti akan kita coba bahas fokus pada controller dulu. Jadi kita controller, setelah controller nanti kita akan ke view karena dia satu paket, controller, route dan view gitu. Biasanya kita sebutnya MVC ya, model view controller. Tapi karena kita belum pakai database, baru controller aja ya, controller dan view aja gitu. Plus route. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.